Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Nurhuda. Saya dari kelas A Pendidikan Olahraga dengan NIM 2021 0810 7015. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, metodologi, dan penelitian. Di sini saya akan menjelaskan contoh PPT dari metodologi penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh latihan ankle proprioceptif terhadap keseimbangan dinamis pemain futsal. Latar belakang masalah. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim. Setiap tim jumlah anggotanya 5 orang, bertujuan untuk menggiring dan memasukkan bola ke dalam gawang lawan menggunakan bola dan kaki. Seperti bermain sepak bola, namun bedanya futsal di lapangan kecil. Futsal merupakan permainan olahraga yang sangat menarik dan waktunya cepat. Dilihat dari luasnya lapangan relatif kecil, hampir tidak ada terjadi kesalahan. Maka dari itu dibutuhkan keseimbangan yang baik setiap pemain supaya tidak mudah terjatuh dan cedera pada saat bermain futsal. Dalam permainan futsal, wajib menguasai teknik-teknik dasar yang benar, juga harus memiliki kondisi fisik yang baik. Salah satu komponen penting dalam kondisi fisik pada permainan futsal yaitu keseimbangan atau balance, terutama keseimbangan dinamis. Permainan futsal lebih mengarah gerakan dinamis karena gerakan yang cepat. Keseimbangan sangat penting bagi pemain futsal, terutama keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis bagi pemain futsal penting untuk melakukan shooting dan passing di berbagai jarak, melompat atau berganti arah yang baik untuk mengeksekusi keterampilan dan pergerakan yang diinginkan, serta menghindari ketidakstabilan dan teknik yang buruk. Metode latihan ankle proprioceptif yang dalam latihannya menggunakan throwdown, stretching, dan balance board exercise atau wobble board. Melakukan gerakan pelantar flexor, dorsiflexor, inversi, dan eversi dilakukan 10 repetisi. Dalam satu sesi latihannya dilakukan 5 kali dalam 1 minggu dan total 10 latihan. Campuran latihan menggunakan throwdown, wobble board, dan stretching memberikan peningkatan keseimbangan dinamis. Latihan ini dilakukan terus-menerus dengan cara memberikan perubahan di permukaan tumpuan dan merubah faktor visual. Dan kelebihan latihan ini adalah latihan ini sudah terprogram dengan cara terus-menerus, sehingga bagus untuk latihan proprioceptif. Program ini juga sangat sederhana, sangat mudah diaplikasikan pada penelitian. Program ini sudah ditunjang oleh studi pustaka sebelumnya dan membuktikan secara signifikan dapat memberikan peningkatan keseimbangan dinamis atlet. Identifikasi masalah. Yang pertama, ada kurang keseimbangan pada pemain futsal karena kurangnya latihan ankle proprioceptif. Yang kedua, kurangnya keseimbangan dinamis yang dapat mempengaruhi teknik shooting setiap pemain. Yang ketiga, kurangnya keseimbangan dinamis yang dapat mempengaruhi teknik passing setiap pemain. Yang keempat, adanya ketidakseriusan pada saat latihan yang dapat mempengaruhi keseimbangan dinamis pada setiap pemain. Yang kelima, apakah terdapat perbandingan sebelum dan sesudah melakukan latihan ankle proprioceptif pada pemain futsal. Yang C, rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh latihan ankle proprioceptive exercise terhadap keseimbangan dinamis pemain futsal Duha Islamic School. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan saat melakukan latihan ankle proprioceptive exercise pada para pemain ketika melakukan shooting dan passing di berbagai jarak.
Tujuan penelitian. Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh latihan ankle proprioceptive exercise terhadap keseimbangan dinamis pemain futsal SMP Duha Islamic School. Yang kedua, mengetahui pengaruh yang signifikan saat melakukan latihan ankle proprioceptive exercise pada para pemain ketika melakukan shooting dan passing di berbagai jarak. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi bahan masukan dan tambahan informasi ilmiah bagi pemain, pelatih, dan pembina olahraga futsal berkenaan dengan keseimbangan dinamis dalam permainan futsal. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai berikut. A. Sebagai tambahan informasi bagi pemain, atlet perlunya melatih keseimbangan dinamis. Yang B. Sebagai tambahan pengetahuan bagi pelatih dan guru pendidikan jasmani mengenai bentuk yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keseimbangan dinamis bagi anak didiknya. Yang C. Memberikan informasi kepada para pembaca bahwa keseimbangan dinamis dalam permainan futsal dapat dilatih dengan berbagai bentuk latihan, salah satunya dengan melakukan latihan ankle proprioceptive exercise. Bab kedua itu adalah landasan teori. Yang pertama, pengertian futsal. Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan sepak bola dalam ruangan lainnya. Lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. Menurut John D. Tineng, futsal dapat didefinisikan sebagai permainan bola yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Selain 5 pemain utama, setiap regu juga diizinkan mempunyai cadangan. Menurut Roislan Hatta, futsal adalah salah satu jenis permainan sepak bola mini yang dipertandingkan dalam ruangan dengan lapangan 38 sampai dengan 42 meter dan lebar 15 hingga 25 meter. Pengaruh latihan ankle proprioceptive terhadap keseimbangan dinamis pemain futsal. Metode ankle proprioceptive yang dalam latihannya menggunakan tribun, stretching, dan balance board exercise atau wobble board, melakukan plantar flexor, dorsiflexor, inversi, dan eversi dilakukan 10 repetisi dalam satu sesi latihannya, dilakukan 5 kali dalam 1 minggu, dan total latihan 10 latihan. Berikut penjelasan tribun, stretching, dan balance board exercise atau wobble board. Yang pertama, tribun adalah alat untuk melakukan latihan resisten atau ketahanan atau beban pada otot yang memiliki manfaat meningkatkan kekuatan otot, mobilitas sendi, dan fungsi ROM atau range of motion. Tribun terbuat dari karet alam atau latex dan memiliki banyak macam warna. Yang kedua, stretching. Stretching adalah salah satu cara untuk melenturkan otot-otot sehingga mampu mengurangi ketegangan yang ditimbulkan akibat adarnya rasa nyeri dan menjaga daya tahan otot. Maka sangat perlu latihan stretching ditambah latihan stretching untuk penguatan pada otot tersebut. Yang ketiga ada wobble board. Wobble board adalah alat yang memiliki bentuk bulat dan setengah lingkaran. Permukaan tidak rata, maka dari itu alat ini sering disebut sebagai papan keseimbangan.
Seringkali alat ini digunakan untuk melatih keseimbangan yang dicampur dengan berbagai macam-macam gaya. Contohnya itu berdiri dengan satu kaki di atasnya. Alat ini dibuat dari kayu dengan diameter 430 mm dan tinggi 65 mm yang akan memungkinkan kemiringan 360 derajat. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pertama ada populasi penelitian. Populasi merupakan kelompok yang lebih besar jumlahnya dan biasanya yang dipakai untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Lebih lanjut, Sugiono Dalla Sarwono menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terjadi atas subobjek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain futsal SMP Duha Islamic School. Yang kedua, ada sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga mempunyai karakteristik tertentu jelas dan lengkap serta dianggap mewakili populasi. Yang ketiga, variabel penelitian. Menurut Ari Kunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Arya dan kawan-kawan mendefinisikan variabel adalah konstruk atau karakteristik yang dapat mengambil nilai atau skor yang berbeda. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Karena pada prinsipnya penelitian adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Peran instrumen penelitian akan banyak menentukan kualitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini memerlukan suatu alat-alat yang mendukung proses berjalannya penelitian, yaitu yang pertama lapangan futsal, kedua bola, dan yang ketiga itu satu orang pelatih. 5. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan tes dan pengukuran untuk memperoleh data yang objektif tentang hasil latihan atlet. Pengukuran menurut Nur Hasan menjelaskan tentang tes adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk proses pengumpulan data atau informasi dari suatu objek tertentu, dan dalam pengukuran diperlukan suatu alat ukur. Ciri khas dari hasil pengukuran yakni dinyatakan dalam skor kuantitatif yang dapat objektif sehingga kita dapat menentukan prestasi seseorang pada saat tertentu. Untuk mendapatkan data digunakan tes kemampuan pukulan smash. Untuk mendapatkan data digunakan tes kemampuan dribbling contohnya. Tes keseimbangan dinamis merupakan tes yang bertujuan untuk mengetahui seberapa berkembangnya keseimbangan yang dimiliki pemain futsal. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.